Sedikit tips dari kami. Pahami kata kuncinya. Jangan menghafalkan soal dan jawaban, karena kata dan kalimatnya bisa berbeda. Langsung baca bagian kalimat akhir, bila mendapat soal yang panjang. Biasanya kata kuncinya ada di sana. Bedakan antara tindakan dan pendapat. Anda melihat seorang kakek tua berdiri di depan pintu sebuah supermarket. Tindakan Anda adalah A. Saya tidak menghiraukannya, mungkin ia menunggu cucunya. B. Saya mendekatinya dan menanyakan keperluannya. C. Saya basa-basi terlebih dahulu kemudian memberikan uang padanya. D. Saya memintanya untuk masuk supermarket dan makan. Pada jawaban A, terdapat kata negatif yaitu tidak menghiraukannya. Pada jawaban C, terdapat kata kurang bagus yaitu basa-basi. Pada jawaban D, tidak sesuai kondisinya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Anda diminta untuk bergabung pada acara rapat desa. Akan tetapi Anda tidak begitu menyukai beberapa tokoh masyarakat sebab Anda sering beda pendapat dengan mereka. Tindakan Anda yang tepat adalah A. Tetap hadir memenuhi undangan. B. Hanya hadir jika tokoh masyarakat yang saya maksud tidak hadir. C. Saya hadir namun pulang saat saya memiliki pendapat yang berbeda agar tidak terjadi keributan. D. Saya harus memiliki sikap yang dapat dicontoh oleh warga lainnya. Jawaban A ini bagus, artinya Anda menghargai yang mengundang. Jawaban B ini kurang bagus, karena Anda akan hadir bila syaratnya terpenuhi yaitu tokoh masyarakat yang Anda tidak sukai tidak hadir. Jawaban C kurang bagus, karena Anda tidak suka berbeda pendapat. Jawaban D ini hanya pendapat bukan tindakan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Anda merasa sangat lelah dan ingin istirahat, karena baru saja pulang bekerja setelah seharian di kantor. Anda melihat tetangga Anda sedang berseteru hingga saling lempar dengan peralatan yang ada di dapur. Mereka adalah saudara sepupu Anda. Tindakan Anda adalah A. Memanggil tetangga lain sebab saya perlu istirahat. B. Memanggil RT setempat meski agak jauh. C. Melerai mereka agar menyelesaikan masalah dengan cara baik-baik. D. Memantau apakah mereka saling memukul dengan benda keras terlebih dahulu. Kita bahas jawabannya. Jawaban A. Ini mencerminkan ada tindakan yaitu memanggil tetangga. Jawaban B. Juga ada tindakan tetapi lokasinya agak jauh. Jawaban C. Tindakan nyata Anda. Jawaban D. Ini bukan tindakan, hanya sekedar pendapat. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Pada saat pembelajaran berlangsung, pendidik menemukan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan Anda sebagai seorang pendidik adalah A. Melakukan coaching. B. Melakukan remedial. C. Melakukan pengayaan. D. Melakukan pembelajaran mandiri. Kita bahas jawabannya. A. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach guru memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari cuaca murid. B. Remedial adalah suatu kegiatan pembelajaran bagi peserta didik yang belum menguasai bahan pelajaran dengan tujuan untuk memperbaiki penguasaan bahan ajar, sehingga diharapkan mampu mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku. C. Pengayaan adalah memperkaya ilmu pengetahuan atau memperluas ilmu pengetahuan siswa dengan memberi tugas tambahan, baik tugas yang dikerjakan di rumah maupun tugas yang dikerjakan di kelas. D. Terkesan memaksakan peserta didik yang kurang semangat. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu melakukan coaching. Di dalam kelas Anda, terdapat peserta didik yang memiliki minat dan bakat yang berbeda. Metode yang tepat agar seluruh peserta didik dapat memahami pembelajaran dengan baik adalah A. Saya menggunakan metode yang bisa cocok dengan semua peserta didik. B. Saya menggunakan metode yang paling disenangi oleh peserta didik agar mereka merasa terpancing untuk belajar. C. Saya menggunakan metode pembelajaran yang berbeda-beda bergantung minat dan bakat peserta didik. D.
Saya menggunakan metode yang diminta peserta didik sebab mereka lebih tahu metode yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mari kita bahas jawabannya. A. Jelas bertentangan dengan soal yang memiliki minat dan bakat yang berbeda. B. Peserta didik belum tentu tahu metodenya. C. Prinsip pembelajaran berdiferensial. Sesuai dengan soal memiliki minat dan bakat yang berbeda. D. Hampir sama dengan B. Peserta didik belum tentu tahu metodenya. Anda mendengar sekelompok murid sedang bercanda sambil mencemooh budaya dan bahasa daerah masing-masing. Tindakan Anda yang tepat. A. Saya memahami mereka sedang masa perkembangan sehingga butuh bimbingan. B. Saya paham mereka hanya bercanda sehingga saya tetap fokus ke tujuan utama saya. C. Saya menegur mereka agar mereka tidak menyakiti hati siapapun. D. Saya menasehati mereka agar tidak saling mencemooh. A. Kata memahami ini bukan tindakan, melainkan hanya pendapat. Kata kunci di jawaban B adalah paham, bukan tindakan. C. Menegur ini merupakan tindakan. D. Menasehati ini merupakan tindakan yang lebih baik daripada menegur. Jadi jawabannya adalah D. Dalam pembelajaran di kelas Anda terdapat seorang anak yang kurang mendengar penjelasan Anda. Bagaimana tindakan Anda yang tepat dalam menghadapi kondisi ini? A. Saya menanyakan kendala yang ia hadapi agar dapat mencari solusi. B. Saya menulis penjelasan di papan tulis meski membutuhkan waktu. C. Saya menggunakan bahasa verbal yang singkat dan jelas. D. Saya memintanya merekam audio saya untuk diputar berulang-ulang. Soal tentang berkebutuhan khusus, di mana peserta didik mempunyai masalah kurang mendengar. A. Menanyakan kendala bertentangan dengan soal di mana kendalanya sudah jelas yaitu kurang mendengar. B. Kurang efektif karena yang berkebutuhan khusus hanya seorang. C. Sangat tepat sesuai dengan kendala yang dialami oleh peserta didik. D. Merekam audio tidak tepat buat peserta didik yang mempunyai kendala kurang mendengar. Jadi jawabannya adalah C. Semangat berlatih.